Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'al qubur min ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Wa nawasasa ila alahi mu'allifi hadhihi al-kutub al-maqru'a fi hadzal masjid wa nawasasa ila ruhai mu'allifai hadainil kitabainil jalilain ani al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin as-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa jamaah Masjid Jami Al-Muslimun yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita itu kitab tafsir Jalalain. Kita masih bicara tentang tafsir surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang Al-Baqarah itu sendiri, yaitu di mana orang-orang Bani Israel diperintahkan oleh Nabi Musa, ya tentu Nabi Musa berdasarkan wahyu untuk menyembelih sapi. Kita lanjutkan saja. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-72. Bagi yang pegang Al-Quran dipersilakan, yang enggak juga nggak apa-apa, atau memegang tasbih silakan sambil zikir Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'abihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan fadarabtum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wajib dan ingatlah oleh kamu Muhammad ketika, atau wajib dan ingatlah oleh kamu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Qataltum, kamu membunuh, kalian membunuh nafsan, seseorang. Jadi ayat ini memang turun pada zaman Nabi Muhammad, dan yang menjadi mukhatabnya, yang menjadi sasaran ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad, dan juga orang-orang Yahudi yang ada sesudahnya sampai hari kiamat. Jadi Allah bilang, orang-orang Yahudi, ingatlah dulu ketika nenek moyang kalian. Jadi diingatkan dengan kelakuan nenek moyang mereka, biar menjadi pelajaran. Artinya ini kan pelajaran sejarah, sejarah. Ya bahkan di kita sendiri kan diajarkan belajar sejarah. Sampai-sampai ada istilah
jas merah. Masih ingat Pak jas merah? Kalau sekolah dulu ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena dari sejarah tadi kita bisa mengambil pelajaran. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang, kita tinggalkan. Khudh ma safa wada' ma kadar. Ambillah yang jernih-jernih dan tinggalkan yang keruh-keruh. Gitu. Juga dari sejarah kita bisa belajar bagaimana umat-umat dahulu ada yang sukses, dan kita bisa pelajari apa saja tuh sarana-sarana yang membuat mereka sukses. Juga umat-umat dahulu ada yang gagal, bahkan dilaknat oleh Allah dunia akhirat, dan kita bisa pelajari kenapa mereka seperti itu, kenapa mereka dilaknat oleh Allah dan gagal, sehingga bisa menjadi cerminan dan ibrah, pelajaran buat kita. Gitu. Bagus nggak sejarah? Cuman kita suka males ya, lah mikirin sejarah lagi, ada aja pusing mikirin utang kan gitu ya, mikirin Allah bayar kontrakan, mikirin corona, mikirin COVID-19 nggak selesai. Ya nggak apa-apa kita pelajarin sejarah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi sesudah zaman Rasul sampai hari kiamat agar mereka belajar tuh dari sejarah nenek moyang mereka. Sehingga Allah bilang, wa idz qataltum, dan ingatlah wahai orang-orang Yahudi, Nasrani, ketika qataltum, kamu membunuh nafsan seseorang, faddarattum fihi idghamutta fil asli fid dali. Fihi padanya pada lafaz faddarattum, idghamutta mengidghamkan ta, fil asli pada asalnya, fid dali pada dal. Jadi taknya diidghamkan ke dal gitu. Berarti asalnya fa tadaroktum itu, tadaroktum, tafa'altum, fadaraktum, ay tafasamtum, tegasnya kamu saling tuduh, wa tadafa'tum, dan kamu saling melempar, yang melempar tuduhan tadi. Jadi zaman dulu ketika zaman Nabi Musa ada seseorang yang terbunuh Pak, termutilasi. Setelah orang tadi terbunuh, itu yang membunuh cuci tangan, gitu ya, lempar batu sembunyi tangan, sehingga akhirnya tidak ketahuan tuh siapa yang membunuh. Sampai-sampai di kalangan mereka ketika itu saling tuduh, oh si A yang membunuh, si B yang membunuh, gitu. Untungnya zaman Nabi, Pak. Zaman sekarang sering gak kejadian kayak gitu. Ada yang terbunuh, nggak ketahuan siapa yang membunuh. Si A tuduh si B, si B tuduh si C, jadi saling tuduh gitu. Untung ketika itu zaman Nabi, jadi ada penyelesaiannya. Nah zaman sekarang kan nggak selesai. Bahkan satu permasalahan belum selesai, afwan, isunya dialihkan ke yang lain. Ada permasalahan belum selesai, dialihkan lagi isunya, pusing-pusing masyarakat gitu. Fiha padanya, pada nafsin tadi ya, pada jiwa yang terbunuh tadi. Wallahu mukhrijun, dan Allah akan mengeluarkan, muzhirun, Allah akan menampakkan, ma kuntum taktumun, apa-apa yang kalian sembunyikan, min amriha, yaitu urusan nafsin tadi itu, jiwa yang terbunuh. Kata Nabi Musa, Allah akan perlihatkan, Allah akan buka tuh siapa sebenarnya yang membunuh.
wa hadza i'tiradun, dan ini ayat ini, wa in qataltum nafsan fadartum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. I'tiradun adalah i'tirad. I'tirad itu jumlah yang menyelangi, Pak. Yang menyelangi apa menyelingi? Yang nyempil di tengah-tengah. Ini ada jumlah, dia nyempil di tengah-tengah. Itu namanya jumlah muqtaridah namanya. Dia jumlah ini menyelangi, berada di tengah-tengah antara ucapan faqul nadribuhu dengan ucapan yang sebelumnya, sebelum ayat ini, yaitu fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nah, diselangi itu sama ayat ini, wa in qataltum nafsan fadartum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Paham Pak jumlah mutaridah pusing? Ya apa-apa itu masalah nahwu ya. Saya melihat Zaid, mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepadanya dunia akhirat. Itu Zaid lagi ngapain? Lagi nongkrong di Setu. Saya melihat Bang Ali lagi nongkrong di Setu. Nah itu langsung tuh Bang Ali lagi nongkrong di Setu gitu. Lalu kemudian kita selipin jumlah doa dia, kata yang isinya doa. Sehingga kita bilang, saya melihat Bang Ali, mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya dunia akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang dunia akhirat, itu mutaridah. Saya melihat Bang Ali, mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepada dunia akhirat, lagi nongkrong di pinggir Setu gitu. Itu jumlah mutaridah. Wa dan dia, sebenarnya firman Allah di sini, wa iqtatum awal qissah, adalah awal cerita masalah penyembelihan anak sapi. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Faqulna, lalu kami berfirman, kata Allah, idribuhu, pukullah oleh kalian dia siapa? Bukan dia Permatasari, Pak. Dia Permatasari mah itu si manis Ancol ya, jembatan Ancol. Mesti ingat dulu, kan dulu itu banget, keren banget ya, keren, terkenal. Dia si manis jembatan Ancol. Siapakah dia? Dia Permatasari. Nggak ingat, Pak. Faqul nadribuhu, lalu kami katakan idribuhu, pukul oleh kalian dia. Dia di sini siapa? Al-qatila, orang yang terbunuh tadi. Bi ba'dihha, dengan sebagiannya, sebagian anggota sapi. Wa duriba bi lisaniha, lalu orang yang terbunuh tadi dipukul dengan lidah sapi. Ya, sapinya dibunuh dulu, kemudian lidahnya tadi dipukul itu, jepret aja kepada orang yang terbunuh tadi. Kenapa lidah? Karena lidah itu alat untuk berbicara. Au ajbiza nadiha, atau dipukul dengan tulang punggirnya. Tahu Pak tulang punggir, Pak? Ini anus nih, tulang ekor yang ada di sini. Yang ada di mana tulang? Ya di ujung apa? PAN, T-A-T, T, pantat, gitu T-A-A. Tulang tunggir, tulang apa? Tulang ekor. Yang itu kalau seseorang jatuh, kemudian tulang tunggir ekornya terbentur dengan keras. Kalau zaman sekarang bisa menyebabkan kelumpuhan dan seterusnya. Kalau zaman dulu enggak, kayak berapa banyak orang zaman dulu jatuh duduk, ya tetapi biasa-biasa saja gitu. Kalau zaman sekarang rentan sekali. Au ajbiza nadiha, atau tulang tunggirnya, tulang ekor itu sapi. Artinya apa? Ulama tafsir berbeda pendapat. Bagian sapi yang manakah yang dipukulkan kepada si korban,
kepada orang terbunuh tadi, ada ahli tafsir yang mengatakan dipukul dengan lidah sapi, jebret aja, hidup lagi tuh Pak. Ada yang bilang dipukul dengan ajbud zanab, tulang tunggir, tulang ekor, jebret aja, dipukul Pak, bukan dikit-kitikin, hidup. Kenapa dengan tulang tunggir? Karena dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ketika seseorang dikuburkan di tanah, dalam tanah Pak, nanti seluruh bagian tubuhnya akan hancur, dagingnya hancur, urat-uratnya hancur, tulang belulangnya juga akan rapuh, hancur. Ya kita kan tanahnya lembeng, gitu ya. Coba kalau tanah di Arab, padang pasir, panas, tulang belulangnya hancur. Kecuali satu bagian tubuh yang gak hancur tuh Pak. Apa? Tulang ekor, tulang tunggir. Nah dari berawal tulang tunggir itulah nanti manusia akan dibangkitkan dari kubur. Jadi ulama tafsir beda pendapat. Fahayya, maka orang yang terbunuh tadi hidup dia. Waqala, dan dia ngomong. Habis begitu dia hidup, dia ngomong tuh, qatalani fulanun wa fulanun, telah membunuh aku si fulan dan si fulan. Ada dua orang. Kalau bahasa kita fulan itu pasti ano dan si ano. Kalau bahasa ano ya, yang benar si ano apa si anu? Ano Pak, kalau anu nanti kepleset jadi anuan gitu. Qatalani fulanun wa fulan, membunuh aku oleh fulan dan fulan. Aku telah dibunuh oleh A dan B. Katakanlah tuh, ngomong dia Pak. Nah fulan bin fulan di sini siapa? Libnai ammi, untuk kedua anak dari pamannya. Aku dibunuh oleh anak pamanku, katakanlah namanya si A dan si B. Wa mata, habis dia ngomong begitu, dia rubuh lagi, dimati lagi, gitu. Artinya memang kepentingannya emang itu, dia membongkar dan dia memberitahukan siapa yang bunuh dia. Nah kepentingannya udah tercapai, udah mati lagi Pak. Fahurimal mirasa wa qutila. Akhirnya kedua orang tadi itu, dua anak pamannya, keduanya terhalang, keduanya dihalangi, keduanya tidak mendapatkan al-mirasa, warisan. Artinya apa? Motivasi pembunuhan di sini biar dapat warisan, gitu. Kan ada Pak, seorang anak yang modelnya orang tuanya udah tua nih, warisannya banyak, latar belakangnya banyak, ada latar belakang, ada latar depan, ada latar samping kanan, luas. Tetapi ini orang tuanya nggak mati-mati, gitu, umurnya panjang. Sementara si anak udah pengen dapat warisan, kapan sih nih mati nih babe dan seterusnya. Masuk bisikan setan, udah lu bunuh aja, nanti kan kalau dia mati lu dapat warisan, gitu. Ada nggak kayak gitu Pak? Ada, dia masalah teknis matiinnya sih banyak dah. Ada yang digorong lehernya, astagfirullah. Ada yang disuntik mati, macam-macam lah itu masalah cara ya. Ada datil asbab wal maut wahid. Kematian itu satu, tetapi sebab kematian sarananya beda-beda gitu. Akhirnya dibunuh dan tuh bapaknya mati. Nah, dalam Islam ini anak malah tidak dapat warisan. Dia nggak berhak menerima warisan, nggak boleh itu dikasih warisan. Kenapa? Karena dia sudah bersalah membunuh orang tuanya agar dapat warisan. Siapa yang bilang kayak gitu? Ya Rasulullah. Nabi bersabda, la yarithul qatilul maktula. Seorang pembunuh dia tidak bisa mewarisi harta dari orang yang dia bunuh. Yang sekarang banyak kesempatan. Cuman memang masyarakat kita jarang yang paham gitu. Kenapa Pak? Karena masyarakat dijauhin dari agama, diusahakan biar jauh dari agama gitu.
Artinya apa? Kedua anak mamana tadi akhirnya nggak dapat warisan karena dia membunuh gitu, membunuh orang tersebut. Wa qutila, dan keduanya akhirnya dihukum bunuh juga, eksekusi. Jadi ceritanya begitu. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, kadzalikal ihya'i yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Kadzalika, seperti itulah, al-ihya'i, teknis penghidupan, seperti proses kehidupan tadi tuh, kehidupan si mayit, orang yang terbunuh tadi, begitu dibunuh dengan salah satu anggota sapi, seperti itulah yuhyillahul mauta, Allah akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ya alhamdulillah, para nabi dan rasul diutus ke dunia. Para nabi dan rasul mengajarkan bahwa nanti orang-orang yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali. Coba dah pikirin, bayangin, hayalin, seandainya para nabi dan rasul nggak diutus, seandainya mereka nggak ngasih tahu kita bahwa nanti ada kehidupan sesudah kematian jasad, bahwa nanti orang-orang yang mati akan dihidupkan kembali, kira-kira kita tahu nggak Pak? Kira-kira kita yakin nggak? Kira-kira kita paham nggak bahwa nanti akan ada kehidupan sesudah kematian, akan dibangkitkan lagi untuk diminta pertanggungjawaban? Kalau Nabi dan Rasul nggak kasih tahu, bisa jadi kita berpikir hidup cuma sekali di dunia, udah nggak ada kehidupan sesudah kematian, manusia nggak bakalan dihidupkan lagi sesudah mati, nggak ada hari pertanggungjawaban. Bisa jadi orang-orang berpikir kayak gitu. Nah, kalau udah berpikir kayak gitu, ya sudah, paling-paling pikiran manusia kita tuh, ayo kita puas-puasin di dunia, mumpung hidup cuma satu kali. Begitu cara orang berpikir, cara berpikir orang-orang yang kafir, yang tidak percaya sama hari kiamat. Makanya alhamdulillah kita diajarkan oleh para nabi dan rasul, oleh para ulama, oleh guru-guru kita, bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Bisa dipahami Pak? Wa yuriikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Tanda apa? Dalaila qudratihi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya tadi, Allah berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati tadi tuh di kalangan Bani Israel dengan dipukulkan, dengan cara dipukul dengan anggota sapi tadi. Di sana Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah Akbar, Subhanallah. Kalau kita mau berpikir, cuma ini kurang mikir, kurang malas mikir Pak ya. Itu juga dengan turunnya hujan ke bumi, tanah yang tadinya gersang, yang tadinya pada mati tumbuh-tumbuhan, kemudian hujan turun dari langit, air hujan masuk ke bumi, lalu kemudian begitu terjadi pertemuan antara air hujan yang membawa keberkahan dengan unsur-unsur bumi, maka tumbuhlah tunas-tunas tumbuh-tumbuhan. Ada muncul tuh Pak, tunas, daun muda, dan seterusnya. Jangan salah dengar, daun muda, tapi ini muda ya. Timbul tuh, muncul daun muda dan tunas muda. Itu sebenarnya Allah ingin memperlihatkan kepada kita, Allah itu mampu menumbuhkan, Allah mampu menghidupkan dan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang dikubur di bumi. Seperti itulah sebagai contoh, gitu kata Allah. Ini sama gitu ya. La'allakum taqilun, mudah-mudahan kamu berpikir. Ayo dong, mikir dong, kalau bahasa kita kan gitu ya. Tatadabbaruna, kamu merenungi. Mudah-mudahan ente pikirin tuh, gitu ya. Fata'lamuna annal qadira ala ihya'i nafsin wahidatin qadirun ala ihya'i nufusin katsiratin fatu'minun. Maka kalau kamu berpikir,
Ini kan memang sarannya berpikir Pak. Kalau orang tauhid kemudian nazar, ya. Nazar itu analisa, melihat dengan berpikir. Nah kalau kamu mikirin itu, kamu merenungi itu, fata'lamuna, maka kamu yakin anal qadira ala ihya'i nafsin wahidatin, bahwasanya Allah yang maha kuasa, maha mampu untuk menghidupkan satu nyawa. Tadi itu ya, qadirun, Allah juga maha kuasa ala ihya'i nufusin katsiratin, untuk menghidupkan jiwa-jiwa yang banyak. Nah kalau itu batu minuna, maka kamu beriman kepada Allah, bahwa Allah mampu segalanya, bahwa Allah qadir, Allah maha kuasa, Allah alim, Allah maha mengetahui, Allah murid, Allah berkehendak, dan seterusnya. Jadi berawal dari pikiran Pak, dari pikirin maksud saya gitu ya. Itu kisah tentang seseorang yang terbunuh di kalangan Bani Israel. Sebenarnya ceritanya seperti apa sih masalah penyembelihan sapi tersebut? Saya ceritakan singkat saja deh. Ada sekitar 4 jam lagi. Kesimpulannya begini. Ketika zaman itu, zaman Nabi Musa, tersebutlah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayahnya seorang yang sangat soleh, ahli ibadah, orang bener banget. Nah, ayahnya ini mempunyai seekor sapi betina. Lalu kemudian sapi tadi melahirkan sapi betina juga, gitu loh. Lalu kemudian sesudah ayah dari pemuda tadi itu, tentu dia masih kecil kalah ya. Sesudah ayah tadi merasa bahwa hidupnya nggak lama lagi, kalau orang-orang dulu kan firasatnya tajam Pak ya, batinnya tajam. Dia tahu tuh merasakan bahwa hidupnya nggak lama lagi, bahwa hidupnya masih lama. Lanjut. Sesudah dia merasa bahwa hidupnya nggak lama lagi, akhirnya dia bawa anak sapi tadi itu ke dalam hutan. Kemudian dia bilang sama bininya, sama istrinya, istriku sayang, nanti kalau saya sudah meninggal dunia dan anak kita sudah besar, suruh dia tuh ambil itu sapi di hutan. Ya tentu hutan dekat rumah dia. Singkat cerita, meninggal dan Pak ayah tadi. Sementara anaknya tadi tumbuh pelan-pelan menjadi besar, menjadi remaja dan seterusnya. Nah, anak ini dikenal anak yang sangat-sangat soleh, benar dan benar-benar berbakti kepada ibunya. Dia tidak pernah menyakiti hati ibunya. Apa kata ibunya, kata emaknya, "Khalas, sami'na wa ata'na." Kami dengar, kami taat. Nggak pernah ngebangkang Pak, nggak kayak kita. Kira-kira sering nggak kita membangkang orang tua kita? Astagfirullahaladzim. Berapa banyak kita tidak taati perintahnya? Berapa sering kali kita menyakiti hatinya? Ini anak cakep Pak. Nah, tuh anak begitu dia beranjak dewasa, dia punya satu kebiasaan yang baik di siang hari atau di malam hari. Kalau di siang hari, dia pekerjaannya nyari kayu di hutan. Kalau zaman dulu kan banyak Pak, nyari kayu di hutan tuh, kayu bakar. Ya dulu kan belum ada kompor macam-macam kayak sekarang. Kompor minyak, kompor gas, kan belum ada ya. Nah, sesudah dia nyari kayu tadi, itu kayu dia bawa ke pasar, dijual. Begitu itu kayu tadi terjual dan sudah berupa duit, uang gitu. Nah, hasil jual dari kayu bakar tadi, uang tadi dibagi 3 ke dia. Dia nggak garus sendiri, dia nggak makan sendiri, dia nggak caplok sendirian buat dia, dibagi 3.
Dibagi 3 sama dia. Dibagi berapa? Bagi 3. Sepertiga buat ibunya. Sepertiga lagi sedekah kepada fakir miskin. Nah, baru sepertiga lagi buat kebutuhan dia. Cakep banget Pak. Ada nggak yang sekarang anak kayak gini? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Bingung nyari kayu bakarnya dia. Pohonan daripada habis itu bang-bangin. Begitu malam hari, begitu juga dibagi 3 juga, gitu. Jadi nggak semuanya tidur semua. Malam itu nggak seluruhnya dipakai buat tidur, enggak, atau buat maksiat, enggak. Malamnya dibagi 3. Apa bagi 3 tadi? Sepertiga buat dia melayani ibunya. Cakep dah pokoknya dia. Sepertiga lagi buat dia tidur. Sepertiga lagi buat dia beribadah kepada Allah. Masya Allah, cakep banget Pak. Singkat cerita, begitu anak ini sudah menjadi dewasa, ibunya bilang sama anak, wahai anakku, sesuai pesan ayahmu, kamu harus berangkat ke hutan. Tuh, hutan itu tuh, kamu harus berangkat. Kenapa? Karena di hutan itu ada seekor sapi betina yang dititipkan, yang ayah kamu dulu ketika hidup, dia titipkan, dia taruh, dia letakkan sapi betina tadi di hutan itu. Sesuai pesan ayahmu, kalau kamu sudah besar, kamu disuruh ambil tuh sapi betina, emang hak kamu, gitu. Cuman ibunya pesan, ibunya juga orang soleh ya. Nah, ketika kamu mau mengambil, gitu, kamu secara wasilah, secara tawasul, kamu harus menyebut nama Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub. Maka insya Allah itu sapi betina akan muncul dari dalam hutan tadi dan dia akan taat, siap menerima perintah kamu. Jreng, jalan ke hutan Pak. Setelah sampai di hutan, dia cukup mengucapkan ucapan tadi. Dia cukup menyebut nama Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Datang tuh Pak sapi betina tersebut. Akhirnya itu sapi bilang, anak muda, ente anak muda yang taat kepada Allah. Ana tahu ente itu capek jalan dari rumah. Sekarang ayo naik ke punggung saya. Ini ceritanya bisa ngomong Pak. Sapinya bisa ngomong. Lah kan ini kisah yang di luar kebiasaan. Dia kisah yang merobek hukum kebiasaan, gitu. Silahkan kamu naik ke punggung saya. Kira-kira tuh anak muda mau nggak Pak naikin itu sapi? Dia nggak mau Pak. Dia bilang begini. Dia bilang begini. Mohon maaf wahai sapi, ibu saya mesen cuma disuruh ngambil kamu saja. Ibu saya nggak mesen agar saya naik di punggung kamu. Saya nggak mau. Tuh, saking jujurnya tuh sama ibunya, orang taat banget ini anak, gitu. Sapinya begitu anak muda tadi nggak mau naik ke punggungnya, sapi ngomong begini, bagus, good, cakep ente. Kalau ente naik ke punggung ana, kata sapi tadi, maka ente nggak bakalan bisa menangkap ana, mengajak ana sampai selamanya. Ente gak bakalan bisa ngajak pulang anak ke rumah ente. Ketika cerita, akhirnya tuh sapi dibawa pulang ke rumah Pak. Lama-lama ibunya kasihan juga sama anak. Karena apa? Karena ya capek juga kan kayak tadi Pak. Lalu siang jual kayu bakar, uang hasil jual kayu bakar dibagi 3, bla 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 bla. Malam dibagi 3, ibunya kasihan. Ini ekonominya sangat-sangat sederhana. Kata ibunya apa? Wahai anakku sayang, besok ente pergi ke pasar mana? Ciputat, Arung. Ente jual itu sapi. Dan ente jangan jual sapi itu kecuali dengan harga 3 dinar. Besok anak berangkat.
tak jalan atau ke pasar. Tadi pesan ibunya, ente jangan jual ini sapi kecuali dengan 3 dinar. Itu juga harus musyawarah dulu dengan ibu gitu. Jadi bukan taat ini malnya anak berangkat berangkat anak ke pasar. Di tengah pasar ada seseorang yang bilang begini, anak muda, ente mau kemana ini sapi? Anak mau jual, Pak. Berapa ente mau jual? Anak mau jual sesuai pesan ibu anak 3 dinar. Kata tuh orang, kata tuh bapak-bapak, begini aja, anak beli ini sapi 6 dinar, jadi kelipatannya. Tapi dengan syarat, ente nggak usah bilang sama ibu ente bakalan untung itu berapa dinar Pak? 3. Ini bisnis yang bagus kayak gini. This is good idea. This is good business dan seterusnya. Ente gak usah bilang sama ibu ente dapat untung 3 dinar. Mau gak tuh anak muda Pak? Gak mau ya. Dia bilang habis begitu Pak. Anda hianat sama ibu Anda. Udah, Anda pulang dulu. Anda pulang, nih malam Anda musyawarah dulu sama ibu Anda. Boleh nggak 6 dinar? Besok saya kemari lagi. Bapak kita ketemuan di sini, gitu. Ya sudah. Singkat cerita tuh anak muda pulang Pak. Pulang ke rumah, malam seorang ibunya, ibu tadi ada yang mau beli sapi, cuma dia tidak sanggup bayar 3 dinar. Berapa dia mau bayar? 6 dinar. Tapi sesuai pesan ibu, saya nggak bakalan jual kecuali kalau ibu menyetujui. Bagaimana ibu? Ya khalas, besok ente temuin lagi ke orang, ente jual 6 dinar. Ibu ikhlas ridho. Ceritanya besok siang lagi datuk. Begitu pagi, itu anak muda berangkat lagi Pak ke pasar Ciputat. Di tengah jalan ketemu bapak tadi. Kata bapak tadi, gimana nak? Gimana toh? Gimana anak muda? Udah musyawarah ibu ente? Udah, alhamdulillah ibu ana mempersilakan nih sapi dijual 6 dinar. Kata bapak tadi, nggak jadi. Anak nggak jadi beli 6 dinar. Anda beli 12 dinar. Tapi dengan catatan ente jangan bilang sama ibu ente punya keuntungan 6 dinar. Kalau zaman sekarang langsung Pak, ini kesempatan yang bagus gitu ya. It's good opportunity. Bagus ini kesempatan. Kalau kira-kira kita jual, gampang. 6 dinar kasih ibu kita, 6 dinar lagi masuk kantong. Anak muda tadi enggak Pak, saya nggak bakalan jual berapapun Bapak beli kecuali dengan musyawarah saya minta persetujuan ibu. Saya pulang dulu, besok saya kemari lagi, kita ketemuan lagi di sini. Pulang ke anak muda, malamnya ngomong lagi sama ibunya, Ma, Bu, tuh orang aneh, dia nggak mau beli sapi 6 dinar, dia malah mau beli 12 dinar. Gimana ibu, setuju nggak? Akhirnya ibunya mikir. Ibunya kan orang solehah ya, ibunya punya firasat juga. Kata ibunya, ini bukan manusia nih, ini bukan orang sembarangan nih, gitu ya. Jangan-jangan dia malaikat. Nah besok ente berangkat lagi bawa tuh sapi. Ente jangan bilang bahwa ibu udah setuju 12 dinar. Tapi ente tanya, Pak sebenarnya sapi ini dijual apa jangan? Gitu ya. Akhirnya singkat cerita begitu besok pagi anak muda tadi berangkat lagi ke pasar. Tengah jalan ketemu lagi tuh bapak. Kata bapak tadi dengan semangat, gimana? Nih uang 12 dinar saya udah siapin. Jadi enggak? Ibu ente setuju enggak? Kata tuh anak muda, Pak, ibu anak bukan masalah setuju apa enggak. Ibu anak cuma pesen agar saya nanya sama bapak, ini kira-kira sapi dijual apa enggak gitu. Dan memang ternyata ini malaikat Pak. Malaikat yang sudah merubah dirinya menjadi seseorang. Kata bapak tadi yang merupakan perubahan dari malaikat, kata bapak tadi begini, anak muda, ente pelihara ini sapi jangan dijual berapapun. Kenapa Pak? Karena nanti orang-orang Bani Israel ketika itu terjadi seseorang yang terbunuh dan mereka saling menuduh siapa pembunuhnya,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa agar orang Bani Israel tadi menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri bla 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 sebagaimana kita jelasin kemarin, dan jangan ente jual kecuali dengan harga bimasqiha zahaban, kecuali dengan harga seandainya ini sapi sudah dipotong kemudian kulitnya dikeset, kulitnya dijadikan kantong. Nah, dalamnya itu diisi uang dinar, uang emas penuh sekulit itu. Jadi jangan ente jual kecuali dengan uang emas sepenuh kulit sapi tadi. Singkat cerita, terjadilah apa yang terjadi, dan akhirnya Bani Israel karena menjalankan perintah Allah, mereka keliling Pak mencari sapi yang ciri-cirinya kemarin kita sebutkan. Akhirnya mereka temui itu sapi di anak muda yang soleh tadi, dan anak muda yang soleh tadi tidak mau menjual itu sapi betina kecuali dengan harga emas sepenuh kulit sapi tadi. Dan akhirnya orang Bani Israel kumpulin emas sepenuh kulit sapi tadi, dibelilah sapi tadi dengan uang emas tersebut. Kira-kira berapa duit itu Pak? Pusing hitungnya, banyak banget lah. Itulah kisah cerita tentang sapi betina yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Sangat indah dan sangat inspiratif sekali kalau kata orang sekarang, memberikan pelajaran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kita tutup pengajian ini dengan doa pada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.